Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami datang padamu pada saat ini, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu manakala kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kami. Dengan pertolongan Tuhan, kami boleh mengerti pelajaran ini, tersampaikan dengan jelas dan dimengerti dengan baik, sehingga ini juga boleh menolong kami untuk kami menjadikan ini sebagai pelajaran di dalam kehidupan kerohanian kami, agar kami lebih setia lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Kita masuk dalam pelajaran yang ketiga dari pelajaran Sekolah Sabat kita, yang judulnya adalah Ketika Duniamu Hancur. Pada pelajaran yang ketiga ini, kita dasarkan pelajaran ini pada Yesaya 7 ayat 1-9, Yesaya 7 ayat 10-13, dan Yesaya 7 ayat 14. Jadi sepanjang minggu ini, kita belajar berlandaskan Yesaya pasalnya yang ketujuh. Ayat hafalannya singkat saja, disebutkan di dalam Yesaya 7 ayat 9, "Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya." Pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini diawali dengan satu ilustrasi atau satu kesaksian pengalaman dari seorang yang bernama Connie dan suaminya Roy. Pada satu hari Sabat ketika mereka datang kembali ke rumah mereka atau pulang ke rumah mereka, tiba-tiba mereka melihat peliharaan mereka ini berhamburan dari kandangnya. Padahal harusnya peliharaan ini ada di kandang. Dan pada waktu itu mereka melihat ternyata ayam mereka yang di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini disebut namanya Daisy telah berada di mulut daripada anjing tetangga yang bernama Beethoven. Segera Connie turun dari mobil lalu mengambil Daisy, ayam, di mulut daripada Beethoven. Dan pada waktu itu dia sangat sedih. Jadi ayam itu berada di depannya, dan pada saat yang bersamaan kemudian datanglah seekor angsa. Jadi ada seekor angsa putih yang bernama Wigglesworth. Dan angsa ini ketika melihat akan Connie dengan Daisy yang sudah mati, maka dia beranggapan bahwa Connie lah yang telah membunuh Daisy. Sehingga angsa ini selalu mematuk-matuk Connie, dia menyerang Connie, dan itulah yang terjadi di dalam cerita ilustrasi ini. Ada satu pelajaran yang diambil bahwa seringkali kita tidak mengetahui, katanya, sukar untuk mengetahui siapa lawan dan siapa kawan di dalam cerita ini. Cerita ini merupakan satu awal yang baik untuk membuka pelajaran kita, yang mana kita akan melihat dalam minggu ini bagaimana Yehuda memiliki masalah juga yang sama. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, siapa lawan, siapa kawan. Nah, ini juga terjadi kepada Yehuda, kerajaan Yehuda. Nah, kita akan berusaha untuk memahami kemudian kenapa mereka membuat pilihan yang salah di dalam mereka kerajaan, atau di dalam mereka melakukan kegiatan mereka di kerajaan Yehuda. Ada satu bahaya yang muncul pada waktu itu, yaitu disebut ini bahaya dari utara. Kerajaan utara yaitu Israel yang terdiri dari suku Efraim dan juga dari Syria atau orang-orang Aram. Mereka bersekutu untuk menyerang bangsa Yehuda ini atau kerajaan Yehuda ini yang sebenarnya lebih kecil daripada kedua kerajaan tadi. Nah, peristiwa ini kemudian terjadi dan Yehuda sangat dilemahkan karena juga ada serangan dari bangsa yang lain, yaitu bangsa Edom dan bangsa Filistin. Di masa yang lalu kita ketahui bahwa Yehuda pernah juga berperang melawan Israel. Namun aliansi antara Israel dan Aram kali ini menghadirkan bahaya yang luar biasa bagi Yehuda, dan tampaknya Israel berusaha untuk memaksa Yehuda bergabung dengan mereka untuk membentuk satu koalisi melawan kekuasaan dari Tiglat-Pileser, yang mana Tiglat-Pileser III ini merupakan raja
Asyur. Dan jadi ada satu dorongan supaya Yehuda bergabung bersama-sama dengan Israel dan Aram. Oleh karena itu Israel dan Aram berusaha untuk mendesak akan Yehuda. Nah, yang terjadi kemudian di sini adalah Israel dan Aram ini telah menyingkirkan perselisihan mereka, lalu mereka bersatu padu untuk fokus menyerang Yehuda demi juga satu tujuan yang lain, supaya mereka punya kawan yang bisa ditaklukkan dan diajak bekerja sama untuk melawan bangsa Asyur. Jadi Tiglat-Pileser memiliki lawan 3 kerajaan, yaitu Israel dan Yehuda dan Aram. Ini maksudnya. Jadi ada satu skenario yang dibuat, ada satu rencana yang dibuat untuk sebenarnya ujungnya melawan bangsa yang lain. Gantinya mengakui bahwa Allah satu-satunya sahabat yang dapat membebaskan dia dari bangsanya, Ahaz mencoba untuk bersahabat dengan Tiglat-Pileser III, musuh dari musuhnya. Jadi Raja Asyur tentunya dengan senang hati menyetujui permohonan untuk mendapat bantuan melawan Aram dan Asyur. Jadi Ahaz Raja Yehuda, gantinya dia takluk kepada Israel dan Aram. Justru sebaliknya, dia pergi merapat kepada Raja Asyur, yaitu Tiglat-Pileser, dan meminta bantuan dari Asyur untuk melawan Israel dan Aram. Ada satu hal yang dilupakan oleh Ahaz sebagai Raja Yehuda, bahwa Tuhan sebenarnya sanggup untuk menolong mereka. Gantinya dia bersahabat dengan musuh dari musuhnya, yaitu Asyur. Dia melupakan Tuhan. Padahal Tuhan pasti sanggup meluputkan mereka dari kepungan bangsa Israel dan bangsa Aram. Jadi sementara Ahaz mempertimbangkan langkah-langkah politik yang akan diambil untuk menghadapi ancaman dari pasukan Israel dan Aram, Allah mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui. Satu hal adalah bahwa Allah yang mengizinkan kesukaran datang kepadanya dengan tujuan untuk mendisiplinkan dia dan membawa dia kepada satu kesadaran yang baik. Lebih lanjut, meskipun memohonkan bantuan daripada Tiglat-Pileser tampaknya masuk akal dan menarik dari sudut pandang manusia, Allah mengetahui bahwa hal itu akan membawa kerajaan Daud di Yehuda di bawah pemerintahan asing, dan mereka tidak pernah akan bangkit lagi dari kejatuhan. Taruhannya sangat tinggi. Jadi Allah mengutus Nabi Yesaya untuk mencegah raja, untuk membujuk dia untuk tidak menghubungi akan bangsa Asyur. Ahaz mungkin sangat terkejut ketika Yesaya menyapanya dan memperkenalkan bahwa anaknya bernama umat yang sisa yang akan kembali. Jadi disinilah ketika Ahaz berencana untuk mengambil satu langkah, meminta bantuan daripada Tiglat-Pileser Asyur untuk melawan akan bangsa Israel dan Aram yang akan menyerang mereka. Disinilah kemudian Tuhan mengingatkan Ahab lewat Yesaya dengan memperkenalkan satu konsep anaknya, yaitu umat yang sisa yang akan kembali. Ahaz kemudian dia tidak menanggapi panggilan dari Yesaya agar kembali kepada Tuhan, dalam arti minta pertolongan dari Tuhan, jangan minta pertolongan dari Asyur dengan Tiglat-Pileser raja mereka. Jadi Allah dengan penuh rahmat memberikan kesempatan lain juga kepada raja ini dan mengatakan kepadanya agar meminta tanda yang berasal dari dunia orang mati atau dari tempat yang maha tinggi. Ini adalah undangan imam terbesar yang pernah diberikan kepada manusia. Tidak seperti lotre atau undian, Allah tidak menetapkan batasan secara tertulis, bahkan Allah tidak membatasi tawarannya. Dan yang terjadi kemudian adalah sebagai satu tanda Ahaz dapat meminta sebuah gunung emas dan pasukan sebanyak pasir di laut Mediterania. Sekilas tampaknya jawaban Ahaz terkesan rohani dan sangat sopan. Dia tidak ingin mencobai Allah seperti bangsa Israel dahulu pada saat mengembara di padang belantara. Namun perbedaannya adalah bahwa Allah yang mengundang raja untuk mengujinya, untuk meminta dia memberikan karunia yang murah hati, adalah menyenangkan hatinya, bukan untuk menguji kesabarannya. Tetapi Ahaz bahkan tidak mau mengizinkan Allah menolong dia untuk percaya. Dia menutup dan mengunci pintu hatinya untuk menghilangkan kepercayaannya. Jadi disinilah Yesaya menunjukkan bahwa
Dengan menolak untuk menempatkan Allah dalam ujian dan menghindar dari upaya melekalkan Allah, Ahaz sesungguhnya disebutkan di sini bahwa Ahaz sesungguhnya melelahkan Allah. Namun aspek yang sangat menyusahkan dari ayat ini adalah bahwa fakta Yesaya menyebut Allahku sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam Yesaya 7 ayat 11 ketika Nabi memohon agar raja meminta tanda dari Tuhan Allahmu. Ketika Ahaz menolak tawaran ilahi, dia menolak Tuhan menjadi Allahnya. Tuhan adalah Allah daripada Nabi Yesaya, tetapi bukan Allahnya Raja Ahaz. Jadi Yesaya memberikan kembali peluang kepada Ahaz untuk bertobat, mengandalkan Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan peluang kepada Ahaz untuk meminta pertolongan kepadanya lewat meminta tanda. Tapi Ahaz mengabaikan akan tawaran dari Tuhan ini. Tandanya Ahaz telah dikeraskan hatinya. Tanda seorang anak lelaki menawarkan satu tanda dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Yesaya 7 ayat 11 tidak menggugah hati Ahaz. Jadi Tuhan sudah berikan kesempatan kepada Ahaz untuk meminta tanda supaya Tuhan bisa menolong dia. Tetapi ini tidak digugah oleh Ahaz. Dan yang paling mengejutkan adalah tanda itu adalah seorang anak laki-laki. Tetapi bagaimana seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamai dia Immanuel menjadi satu tanda Alkitabiah. Disinilah kemudian kita bisa melihat ada hubungan yang sangat erat antara peristiwa itu dengan nanti pertolongan yang datangnya dari Tuhan lewat kelahiran seorang anak laki-laki dari seorang wanita. Mari kita lihat konsep ini. Siapakah wanita ini dan siapakah anaknya? Ini adalah satu bahagian yang dikupas oleh kitab Yesaya yang melambangkan nantinya kehadiran juru selamat, kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada ayat di dalam Perjanjian Lama yang merupakan penggenapan dari tanda yang penting ini. Seperti tanda-tanda yang diberikan kepada orang lain, seperti kepada Gideon ataupun kepada yang lain. Jadi ini ada beberapa kemungkinan penggenapannya. Penggenapannya berdasarkan Perjanjian Lama. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan penggenapan daripada konsep ini, yaitu lahirnya seorang anak, tanda datangnya seorang anak. Yang pertama, konsep yang pertama bahwa karena kata perempuan muda merujuk kepada wanita muda yang cukup dewasa untuk menikah, banyak beranggapan bahwa dia adalah wanita yang sudah menikah yang tinggal di Yerusalem. Mungkin ini istri dari Nabi Yesaya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah beberapa orang berpendapat bahwa Immanuel adalah Hizkia, anak dari Ahaz yang menjadi raja berikutnya. Yang ketiga, konsep anak ini banyak juga beranggapan bahwa karena Immanuel namanya agak misterius yang pada umumnya diartikan Allah beserta kita, merujuk pada penyertaan Allah, maka ia dapat saja merupakan anak istimewa yang sama yang dinubuatkan di dalam Yesaya 9 dan Yesaya 11. Jika demikian, gambarannya sebagai anak ilahi melampaui semuanya yang dipikirkan, bahkan Raja Hizkia yang baik juga tidak dapat menyamai. Jadi ada figur yang lain yang istimewa. Dan yang keempat adalah asumsi yang keempat ataupun penggenapan yang keempat, kemungkinannya adalah kelahiran alami bagi wanita yang belum menikah meski sudah layak menikah akan menghasilkan seorang anak yang tidak sah yang didapati dari pergaulan bebas yang tidak sah. Mengapa kemudian ini Allah merujuk pada anak seperti ini sebagai tanda untuk menimbulkan iman? Jadi sebaliknya, ketika kita melihat 4 hal ini, tanda-tanda ini yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama, sekarang sebaliknya ketika kita melihat di Perjanjian Baru mengenalkan Yesus sebagai Immanuel. Jadi ini adalah satu gambaran atau takbir yang dibuka bahwa nubuatan di kitab Yesaya ini menggambarkan Immanuel atau Yesus yang datang. Yesus dilahirkan dari seorang perempuan yang telah bertunangan, namun dia adalah seorang perawan, yaitu Maria, tunas taruk dari Isai, dan kemudian dia disebut juga dengan Immanuel atau konsepnya Allah beserta kita. Yesaya 7 ayat 14. Seperti anak-anak Yesaya, kalau kita lihat anak-anak Yesaya di dalam pelajaran hari Kamis ini, Sher Yashub, umat yang sisa akan kembali, dan Maher Shalal Hasbas yang berarti jerahan. Nama Immanuel juga memiliki arti bahwa sesungguhnya Allah beserta dengan kita, atau Tuhan adalah
keselamatan. Ini adalah satu jaminan dan penghiburan yang begitu kuat kepada bangsa ini di waktu kesukaran besar yang mereka hadapi. Walaupun nubuatan ini mencerminkan nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi gambaran yang terjadi sesungguhnya berdasarkan sejarah. Peristiwa ini juga menolong bangsa ini untuk meneguhkan mereka bahwa Allah tetap beserta dengan mereka di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka menghadapi berbagai serangan musuh, baik daripada Israel, Aram maupun dari Asyur, Tiglat-Pileser. Tidak tahu siapa kawan, siapa lawan, tetapi yang pasti adalah Allah beserta dengan mereka. Allah yang sama yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menyeberangi sungai Yordan, Allah yang sama juga yang menolong bangsa ini di waktu itu. Allah beserta dengan mereka. Kita baca kutipan Roh Nubuat di dalam Alfa Omega jilid 5 ayat 13, halaman 13. Mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita, terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah tampak pada wajah Yesus Kristus. Kemudian jilid 3 halaman 268 269 disebutkan di sini, kerajaan Yehuda sudah menjadi baik sekiranya Ahaz menerima pekabaran dari sorga itu. Tetapi dengan memilih untuk bersandar atas tangan manusia, ia mencari pertolongan kafir. Dalam keputusasaan ia mengirimkan berita kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur, aku ini hambamu dan anakmu, majulah selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Permohonan ini disertai dengan hadiah yang banyak dari perbendaharaan istana raja dan dari perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi Allah membawa Ahaz yang tidak beriman kepada sebuah keadaan di mana dia harus membuat keputusan yang sangat sukar. Percaya atau tidak percaya? Inilah pertanyaannya. Allah mau tolong dia, tapi Allah menuntun dia untuk membuat satu keputusan yang sukar dengan meminta tanda. Dia percaya atau tidak percaya? Meskipun Tuhan menawarkan kepadanya tanda-tanda yang didapat dijangkau oleh imajinasinya, tetapi dia menolak untuk mengizinkan Allah menunjukkan dengan suatu alasan dia harus percaya. Sebaliknya dia memilih Asyur sebagai sahabatnya. Di sini kita bisa belajar bahwa Asyur adalah negara ataupun kerajaan yang dipilih oleh Ahaz. Harusnya dia memilih untuk jatuh di tangan Tuhan, tapi dia memilih untuk jatuh di tangan manusia. Ketika datang masalah, datang orang yang menyerang dia, bangsa yang menyerang dia, Israel dan Aram, Tuhan telah mau menolong dia, Tuhan mau menolong dia, memberikan tanda kepadanya untuk dia dapat meminta tolong pada Tuhan. Tapi Ahaz lebih memilih untuk jatuh ke dalam tangan manusia, memilih untuk meminta pertolongan daripada Asyur lewat Raja Tiglat-Pileser III. Nah, ini hal yang mungkin harus kita jadikan sebagai contoh bahwa di dalam kehidupan kita, mari kita bergantung bersandar kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk setiap situasi dan kondisi yang terjadi, dan jangan berharap kepada manusia. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang pekan ini. Semoga bisa dimengerti dengan jelas dan boleh menjadi berkat untuk pertumbuhan kerohanian kita. Tuhan memberkati kita semua.